Sobat Sehat, berjumpa bersama kami di acara Lekasi Mas Peltu, Live Edukasi Puskesmas Tempel 1. Pada episode pertama hari ini, kita akan membahas tentang kenali vaksin COVID-nya, tangkal hoax-nya. Sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara akan memperkenalkan diri. Saya Eliza Budi Purnasari selaku petugas promosi kesehatan Puskesmas Tempel 1. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Dr. Diana Kusumawati. Beliau sudah bekerja di Puskesmas Tempel 1 sejak tahun 2018. Nah, bagi pemirsa yang menonton acara siang hari ini, bagi yang akan memberikan pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan lewat live chat. Nanti akan dijawab langsung oleh yang bersangkutan Ibu Dr. Diana Kusumawati. Begitu Ibu Dr. Diana? Ya. Apakah Ibu Dr. Diana sudah siap untuk mengikuti acara pada hari ini? Ya. Ya. Dr. Diana, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang kenali vaksin COVID-nya, tangkal hoax-nya, oke? Sebelum acara kita pembahasan lebih lanjut, sebelumnya vaksin sendiri itu apa, dokter? Ya. Jadi vaksin itu sebenarnya semua produk biologi ya, produk biologi biasanya memang berupa cairan. Ya. Dan isinya itu macam-macam sebenarnya, tetapi mengandung antigen atau bagian tubuh atau tubuh bakteri atau virus itu secara utuh yang nanti akan dimasukkan ke tubuh manusia, tujuannya untuk membuat respon imun dari manusia. Itu adalah vaksin. Jadi memang macamnya banyak sekali. Biasanya memang dari bakteri dan virus yang bisa dibuat vaksin. Sehingga vaksin sendiri ini memang berasal dari virusnya itu sendiri ya, dokter ya, yang bertujuan akan memberikan kekebalan pada tubuh yang dimasukkan vaksin. Gitu. Ya. Nah, kalau yang baru booming sekarang ini dan menjadi pembahasan di sekitar kita adalah vaksin COVID. Kemudian sebenarnya manfaat dari pemberian vaksin COVID sendiri ini bagaimana, dokter? Jadi memang pandemi COVID ini kan sudah kita alami sekitar 1 tahun ya. Jadi untuk Indonesia sendiri kasus pertamanya kan tanggal 2 Maret 2020 ya. Jadi kemarin baru saja ulang tahun tanggal 2 Maret ya, sudah 1 tahun dan mudah-mudahan sih tidak banyak umur ya. Jadi kalau dari dunia sendiri kan sudah dari akhir Desember pertama kali, makanya disebut COVID-19 karena 2019 bulan Desember itu pertama kali ditemukan kasusnya. Jadi kurang lebih 1 tahun ini, dan itu memang sangat melumpuhkan ekonomi. Jadi memang karena salah satu cara pencegahannya adalah dengan stay at home ya, diam di rumah. Jadi memang ekonomi agak lumpuh akibat dari pandemi COVID ini. Jadi dengan adanya vaksin COVID ini adalah salah satu cara kita untuk mengembalikan kembali ekonomi, untuk membuat sebenarnya tujuannya lebih ke herd immunity ya, jadi imunitas kelompok. Jadi nanti kalau sudah terbentuk imunitas kelompok, tetapi itu memang tidak 100% sih imunitasnya, kekebalannya tidak 100%. Jadi pilar untuk penanganan pandemi COVID ini kan ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah protokol kesehatan yang 3M atau 4M atau 5M itu, kemudian penemuan kasus dan pemeriksaan dan pengobatan kasusnya, kemudian vaksin ini. Jadi ini hanya salah satu cara untuk menangani pandemi COVID ini. Iya, sebelumnya imunitas sendiri bisa terbentuk melalui 2 ya, dokter ya. Satu melalui vaksin, yang kedua melalui jika memang dia terpapar COVID sendiri. Ya. Berarti kalau misalkan dia sudah terpapar COVID, apakah tetap perlu diberikan vaksin atau tidak, dokter? Ya, jadi kalau terpapar COVID itu memang kan manifestasi klinisnya bisa macam-macam ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan respon imun atau kekebalan tubuh yang dihasilkan juga bermacam-macam. Jadi dari beberapa penelitian, kalau respon vaksin kemarin kena COVID-nya itu ringan, biasanya respon imunnya juga rendah. Jadi antibodi yang dihasilkan juga kemungkinannya rendah. Bahkan ada yang memang kalau diperiksa secara dari hasil pemeriksaan antibodinya itu kadang-kadang sudah 0, tidak terbentuk sama sekali. Jadi memang kalau sudah terkena COVID pun harusnya tetap diberikan vaksin pun tidak apa-apa ya. Tetapi untuk sekarang ini kebijakan dari pemerintah, kita bila sudah pernah terkena sakit COVID maka ditunggu 3 bulan. Jadi memang diperkirakan 3 bulan itu kekebalan tubuh dari mantan pasien atau yang istilahnya sekarang penyintas COVID itu sudah rendah atau tidak ada sama sekali. Jadi perlu diberikan ulangan
agar muncul kekebalan tubuhnya lagi seperti itu. Berarti memang antibodi setiap orang pun, baik yang sudah terkena COVID atau yang belum, itu juga akan beda-beda ya dokter Iya, ya? iya. Ya. Kemudian dokter, yang suka menjadi kebingungan bagi masyarakat adalah efek samping dari vaksin. Iya. Sehingga itu menyebabkan masyarakat ada yang takut, ada juga yang mungkin tidak mau untuk divaksin. Iya. Nah sebenarnya efek samping yang sering muncul karena vaksin COVID sendiri ini apa dokter? Ya, jadi memang ini karena vaksin baru, jadi memang efek sampingnya juga belum terlalu banyak yang dilaporkan. Jadi ini memang akan terus dipantau terus. Kalau efek samping vaksin secara umum sebenarnya semua ada efek sampingnya. Obat pun ada efek sampingnya ya. Jadi kalau misalnya vaksin COVID itu yang pertama adalah efek sampingnya lokal. Lokal itu di tempat bekas suntikan ya. Bekas suntikannya pasti nyeri ya, tergantung cara penyuntikannya, kualitas jarumnya juga. Tapi kebanyakan pasien yang kita suntik di puskesmas stempel 1 sih kebanyakan tidak merasakan nyeri. Kadang-kadang ini sudah disuntik apa belum gitu. Karena tidak terasa karena jarumnya sangat kecil dan hanya setengah cc. Itu reaksi lokal ya. Tapi ada juga mungkin karena faktor tertentu, mungkin kontaminasi atau apa, jadi mungkin efeknya buka dan sebagainya. Tapi selama ini belum pernah dilaporkan gitu ya. Itu reaksi lokal. Kemudian reaksi sistemik, jadi reaksi seluruh tubuh. Itu kemungkinannya adalah demam itu tapi biasanya ringan. Kalau habis vaksin COVID juga mungkin merasa tidak enak badan, itu juga mungkin ada nyeri-nyeri otot, itu mungkin ada juga yang melaporkan diare tapi juga ringan gitu, atau mules dan sebagainya, itu juga bisa, tetapi hanya ringan, sifatnya ringan gitu ya. Kadang-kadang itu juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, jadi sudah ketakutan duluan ya, ketakutan duluan, jadi biasanya nanti efeknya kalau kita ketakutan, cemas itu kan diare, mules, jadi otot-ototnya juga gak enak. Terus yang dilaporkan lagi adalah antuk kayak gitu ya, tapi memang data-datanya sebenarnya belum terkumpul secara banyak ya, jadi yang beberapa yang melaporkan ada yang antuk, ada yang jadi lapar. Nah itu belum ada penelitian yang benar-benar menyatakan bahwa itu memang efek dari vaksin COVID-nya ya. Dan memang yang paling ditakutkan itu adalah alergi ya. Jadi kalau memang ada efek alergi itu memang vaksinnya bisa dilakukan di rumah sakit. Insya Allah kita kalau untuk setiap kali vaksin sudah tersedia kit untuk mengatasi kalau misalnya terjadi reaksi alergi yang berat ya. Tetapi alhamdulillah juga belum pernah terjadi sih ya. Dan makanya kalau yang hoax yang di luar itu harus dilihat lagi. Kalau misalnya ada yang meninggal, ada yang apa-apa, itu kemungkinannya bukan vaksin COVID gitu, atau memang harus tidak lagi, karena memang banyak hoax yang dari luar itu yang bikin takut dari masyarakat. Bahkan kemarin sempat ada hoax yang mengatakan bahwa dia bisa memperbesar kelamin dan segala macam. Jadi itu mungkin karena banyak orang itu gampang termakan oleh pembicaraan orang, jadi mungkin kurangnya edukasi juga menyebabkan mudahnya terpengaruh oleh hoax ya. Jadi kalau misalnya ada berita-berita seperti itu harus lihat lagi ke website resmi dari pemerintah, covid19.go.id itu ya, atau memang ada tangkal hoax atau apa kayak gitu, biasanya sudah ada. Atau mungkin juga bisa ditanyakan langsung kepada fasilitas kesehatan terdekat ya dokter ya, atau mungkin bagi di tempat pelayanan kesehatan tempat tadi vaksin ya. Nah kemudian misalkan dokter ada yang merasakan efek samping, itu yang bisa kita lakukan jika merasakan mungkin demam atau mungkin ada nyeri-nyeri, itu yang bisa dilakukan apa dokter? Ya, biasanya sih memang akan hilang sendiri ya dalam waktu 24 sampai paling lama 48 jam lah, itu akan hilang sendiri. Jadi tanpa pengobatan, mungkin hanya istirahat. Kalau yang nyeri di bekas suntikan kadang-kadang hanya dikompres. Yang kalau sebelum 12 jam sih biasanya kompres dingin dulu ya, kompres dingin itu lebih nyaman. Tetapi kalau sudah ada pembengkakan nanti baru kompres hangat gitu ya. Dan itu bisa, atau mungkin kalau memang demamnya sangat mengganggu bisa minum obat-obatan ringan, paracetamol paling ringan ya. Tapi kalau biasanya sih akan hilang sendiri, jadi tidak perlu minum obat-obatan ya. Dan kalau misalnya nanti lebih dari 48 jam dan kok masih merasakan hal yang seperti itu, sebaiknya tindak ke rumah sakit, dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Itu juga kemarin ada yang pernah menanyakan apakah perlu untuk diguyur-guyur untuk bekas suntikannya dokter? Nggak perlu tindakan apa? Nggak usah, nanti malah jadi kan itu masih luka, takutnya nanti kalau pas kita megang-megang kan itu memang ditutup dulu ya kemungkinannya. Tapi sebenarnya kalau tidak ada
perdarahan dibuka saja juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau terlalu banyak dipegang-pegang, tangan kita kotor nanti malah jadi Infeksi. Ya. Ya, betul sekali dokter. Nah, sekarang ini vaksin COVID kan diberikan 2 kali ya dokter ya? Iya. Itu kenapa harus diberikan 2 kali? Ya. Dan bagaimana efek sampingnya atau sebabnya misal diberikan hanya 1 kali? Ya. Jadi kalau untuk kita makainya vaksinnya Sinovac ya. Jadi Ya. tiap vaksin itu sebenarnya beda-beda. Jadi ada yang dari Sinovac, ada yang dari Pfizer, ada yang dari AstraZeneca, dari Moderna, Sinopharm, beda lagi. Nah itu sebenarnya tiap vaksin itu beda-beda. Membangkitkan imunitas tubuh itu beda-beda. Jadi untuk Sinovac sendiri itu dari hasil penelitiannya adalah diberikan 2 kali dengan interval 2 minggu ya, 14 hari. Ya, itu jadi tujuannya karena kan itu memang vaksin itu tujuannya untuk mengenalkan tubuh terhadap antigen dari virus itu ya, antigen dari virus itu. Nanti kalau yang vaksin Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan ya. Jadi dia virusnya utuh sih sebenarnya tapi dilemahkan ya kan ya. Jadi tidak akan menyebabkan sakit bila disuntikkan. Jadi memang dosisnya kecil saja, artinya agar tubuh itu bisa mengenal antigen dari virus itu. Jadi, kalau misalnya diberikan dosis yang lebih besar, takutnya malah akan memberikan efek yang kurang baik. Sehingga setelah dalam 2 minggu itu diberikan kenalan yang pertama, nanti akan diberikan 2 kali lagi agar muncul kekebalan tubuh yang lebih lama. Nah, jadi kalau hanya diberikan 1 kali, kekebalan tubuh yang kita hasilkan baru pertama ya, baru kenal pertama itu kekebalan tubuh yang dihasilkan masih sedikit atau mungkin malah belum terbentuk, barunya kenalan pertama gitu ya, belum ada bekasnya belum ada gitu ya. Kalau sudah 2 kali sudah lebih kenal, sudah akrab, sudah. Jadi vaksin ini kan tadi tujuannya tidak hanya membentuk antibodi yang dikenal oleh masyarakat ya, jadi seperti prednison, dexamethasone, nah itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Tetapi kalau memang membutuhkan, apakah memang karena efek alergi atau efek-efek yang lain dan memang membutuhkan pengobatan, saya kira tidak apa-apa karena kan tidak jangka panjang ya. Tidak jangka panjang nggak apa-apa. Kemudian jamu-jamuan juga seperti itu. Jamu-jamuan itu secara umum dia adalah meningkatkan kebugaran ya. Jadi secara umum sih tidak ada beras kencur, rasa kayak gitu kan hanya sifatnya itu ajuvan ya, suplemen kalau istilahnya itu nggak apa-apa. Kan vaksin itu kan sudah melalui uji klinis ya. Jadi memang dari awal uji laboratorium, kemudian kalau uji di pasaran uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 itu sudah melalui. Tapi memang kalau yang awal-awal itu untuk bukti klinis untuk ibu menyusui dan lansia itu memang belum cukup. Jadi kita tidak berani untuk memberikannya. Ya, tetapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata setelah ada uji klinis untuk lansia dan ibu menyusui ternyata tidak ditemukan vaksin itu memberikan efek yang buruk bagi ibu menyusui dan lansia, maka dari Kemenkes sudah diperbolehkan untuk memberikan vaksin itu ke ibu menyusui dan lansia. Jadi yang pertama itu kan vaksin ini mulai tanggal 14 Januari ya, yang awal itu ya, yang Pak Presiden Joko Widodo yang pertama kali disuntik itu tanggal 14 Januari. Itu memang juknis pertamanya ibu menyusui, penyintas, kemudian hipertensi lebih dari 140, beberapa komorbid, diabetes juga banyak ininya ya, pembatasannya, jadi banyak yang tidak bisa divaksin. Sehingga tujuan kita untuk membentuk imunitas kelompok itu kayaknya tidak akan karena banyak dari ternyata bangsa Indonesia ini banyak yang komorbid hipertensi itu banyak, mungkin karena takut jadi tensinya setiap kali pas mau divaksin tinggi. Jadi sekarang juga untuk tensi juga sudah berubah aturannya, yang dulu hanya 140/90 sekarang 180/110. Kemudian diabetes juga kalau tidak ada komplikasi akut sudah bisa divaksin asalkan tidak ada komplikasi akut, dan minum obat teratur itu yang penting ya, obat-obat diabetesnya. Ya, kemudian untuk ibu menyusui yang tidak boleh sekarang hanya ibu hamil ya, kalau ibu hamil memang masih belum boleh. Nanti tunggu sampai melahirkan. Nah, berarti untuk ibu menyusui, para lansia juga tidak perlu khawatir ya, untuk saat ini sudah bisa diberikan vaksin. Nah, juga selain itu nanti misalkan pun kadang ragu ya dokter karena lansia kebanyakan mempunyai komorbid. Itu sebenarnya dari langkah-langkah vaksin sendiri di meja kedua itu sudah ada screeningnya ya dokter ya. Untuk lansia itu, jadi kan screening vaksin itu ada 14 pertanyaan ya. Untuk lansia ditambah 1 pertanyaan tapi isinya 5, jadi 15. Nah itu namanya kuesioner rapuh ya.
rapuh itu nanti sekarang atau nanti ya dijawabnya sekarang aja. Ya. Nah itu resistensi, kemudian aktivitas, kemudian penyakit, kemudian usaha berjalan dan kehilangan berat badan. Nah, nanti itu setiap 5 pertanyaan itu ada skornya 0 dan 1. Kalau di jumlah sampai 2 itu masih boleh vaksin. Gitu. Tetapi kalau lebih dari 2 Tidak tidak boleh. boleh vaksin. Jadi nanti resistensi itu usaha naik tangga 10 anak tangga itu tanpa berhenti bisa atau tidak. Kemudian aktivitas itu misalnya lelah setiap saat atau hanya kadang-kadang kalau lebih sering ke lelahnya berarti nanti nilainya 1, tetapi kalau hanya kadang-kadang berarti 0 kayak gitu. Berarti lebih spesifik dari ya penyakit itu ya. ada 11 penyakit, saya nggak hafal ya. Ya. 11 penyakit, nanti kalau punya penyakit 5 penyakit baru itu dikasih nilai 1, tetapi kalau kurang dari 5 hanya sampai 4 itu dikasih nilai 0. Enggak, nanti itu kan ada setiap ada skornya. Nanti kalau itu 0, 1, 0, 1, 0, 1 di jumlah, kalau misalnya jadi skornya 2 masih boleh vaksin. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tidak boleh vaksin. Ya, jadi untuk para lansia tidak perlu khawatir ya dokter karena ada screening yang sangat ya. detail Ya. ya. Nah untuk langkah-langkah vaksin sendiri dokter itu mulai dari meja 1 sampai meja 4 apa saja dokter gitu? Ya, jadi kalau langkah-langkah vaksin yang kalau di Sleman ini sebenarnya ada form khusus ya, harus terdaftar di daftar vaksin.slemancup.go.id. Sementara yang buka sekarang adalah dulu dibuka banyak sekali untuk pelayan publik, lansia. Kemudian sekarang sementara ini hanya untuk pendidik, pegawai pemerintah dan lansia. Dan ini nanti akan ditutup tanggal 22 ini jam nanti malam ya. Jadi bagi yang ingin vaksin dan masuk ke kriteria itu mohon cepat-cepat daftar kalau yang Sleman. Nanti soalnya kalau tidak terdaftar di situ di puskesmas tidak akan memberikan vaksin. Kalau besok ditutup sudah tidak bisa vaksin. Beberapa peserta vaksin yang kemarin kesini belum terdaftar, tetapi karena formnya masih buka bisa kita daftarkan atau daftar sendiri saat itu juga langsung bisa ikut gitu. Tapi kalau sudah tutup kita nggak bisa daftarkan, kita tidak bisa. Jadi itu pentingnya nanti untuk menentukan kebutuhan vaksin. Jadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman punya kebijakan seperti itu. Kalau misalnya kita tidak diikuti kan nanti kita vaksinnya nggak dapat, siapa yang ngasih gitu kan? Karena kita nggak bisa beli sendiri, sekarang belum ada yang ngasih dari pemerintahnya. Jadi nanti di meja 1 itu pendaftaran. Apakah pasien sudah terdaftar di daftar vaksin? Apakah pasien sudah ada di database piker? Nah, database piker kalau belum ada bisa didaftarkan di meja verifikasi, namanya meja 1B. Ya, jadi meja 1B itu meja verifikasi. Misalnya meja verifikasi itu belum terdaftar atau memang ada kesalahan data. Ada yang tanggal lahirnya 20 Maret 2021, jadi baru kemarin lahir. Berarti masih bisa diperbaiki ya? Masih diperbaiki ya. Itu Iya. hanya untuk perbaikan data yang sifatnya seperti itu. Kalau nomor telepon biasanya bisa langsung dimasukkan saat itu juga di meja pendaftaran kalau belum ada nomor teleponnya. Dan nomor teleponnya kalau bisa yang bisa SMS. Karena nanti untuk jadwal vaksin, untuk sertifikat biasanya diberitahunya lewat SMS. Ya, jadi jangan nomor telepon, kadang-kadang ada nomor telepon WA sudah lama ternyata kartunya sudah nggak aktif ya. Pengalaman gitu. Nah itu yang tidak bisa di SMS, kok saya nggak dapat sertifikat vaksin ya, teman saya dapat, nanti dia protes pada akhirnya jadi SMS sudah tidak aktif. Itu kemudian meja 2 itu screening seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti di situ ada tensi, ada beberapa yang screening gula darah juga untuk vaksin pertama dan untuk beberapa tempat saja sih kalau di tempat kita karena itu ada program PTM ya, program tidak menular, jadi ada screening untuk usia 14 sampai 59 ya. Kemudian dan beberapa 14 pertanyaan itu jadi agak lama, tensi, suhu ya. Kemudian 14 pertanyaan. Kemudian setelah lolos nanti dokter, biasanya meja 2 adalah dokter ya. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan. Monggo tergantung dokternya, kalau memang kelihatan sehat sudah bisa langsung vaksin, langsung ke meja 3. Meja 3 itu adalah tempat pelaksanaan untuk suntikan vaksinnya. Nanti di situ akan dilihat nomor badge-nya ya, nomor badge-nya dicatat, dituliskan di kartu vaksin. Nah, kemudian di meja 4 itu adalah observasi. Nah, observasi itu nanti
peserta vaksin akan ditunggu sekitar 30 menit ya, dan biasanya juga diberikan sedikit pengetahuan tentang vaksin dan protokol kesehatannya. Jadi selengkap itu ya, untuk menuju vaksin itu tidak mudah. Ternyata kita harus melalui meja 1 dulu, meja 1 belum selesai masih harus diselesaikan, kemudian meja 2 masih di screening lagi, dan belum tentu ada juga yang nggak lolos ya dokter ya di meja 2 ya, tergantung kondisi kesehatan masing-masing ya dokter. Paling banyak itu memang tensi sih kita kasusnya yang ditunda itu ya. Kebanyakan sebenarnya yang tadinya tensinya nggak pernah tinggi karena mau disuntik jadi tinggi juga ada ya dokter ya, sehingga tidak lolos ya. Nah kemudian dokter, apakah kalau kita divaksin itu sudah menjamin bahwa kita ini bebas dari COVID dokter? Ya, jadi kalau untuk vaksinasi sendiri dari beberapa penelitian efikasinya hanya 65%. Ya, jadi kita masih ada kemungkinan 35% untuk terkena COVID. Tapi paling tidak kalaupun terkena insya Allah tidak akan berat ya, karena tubuh kita sudah mengenali antigen dari virus COVID itu ya. Jadi insya Allah lebih ringan, dan kalau harapannya sih nanti kalau sudah tercapai herd immunity tadi ya, imunitas kelompok, jadi minimal macam-macam sih, ada yang bilang 70%. Jadi kalau sudah 70% dari lingkungan kita sudah divaksin itu lebih aman. Jadi untuk kemungkinan virus ini menyebar akan semakin susah karena sudah sebagian besar orang sudah punya imunitas. Jadi kan memang ada beberapa orang yang memang tidak bisa divaksin karena komorbid, karena tensi dan sebagainya itu, dan harapannya itu tidak sampai 30% kan ya, jadi hanya sedikit, dan itu akan terlindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah vaksin. Jadi bagi pendengar semua ya Pak, yang memang bisa vaksin, harapannya ya bisa vaksin. Jangan sampai kita yang sehat-sehat tidak vaksin, jadi kita tidak bisa menolong orang yang sakit di sekitar kita gitu ya. Selain itu juga setelah divaksin bukan berarti kita bisa lepas dari protokol kesehatan ya dokter ya. Jadi karena kita memang 35%-nya itu masih bisa, jadi kita bisa tambahkan dengan protokol kesehatan yang 3M tadi terutama ya, atau cuci tangan jajar ya, betul, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, itu yang penting itu ya. Apakah ada pertanyaan dari penonton? Ya, jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa vaksin ini sebenarnya tidak berbahaya. Dia akan lebih bermanfaat dan itu akan memberikan imunitas kepada kita, dan diharapkan dengan kita diberikan vaksin ini nanti akan menjadikan herd immunity atau imunitas yang luas, sehingga diharapkan nanti pandemi ini akan segera berakhir gitu ya dokter ya. Kemudian walaupun sudah divaksin bukan berarti kita bebas dari COVID ya. Jadi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kita harus menerapkan cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Ya, jadi jangan mentang-mentang sudah divaksin terus kesana kemari tidak pakai masker, boleh konser, boleh berkerumun, itu tidak ya dokter ya. Tapi mungkin masih tetap kita adaptasi kebiasaan baru ya. Betul. Normal itu. Jadi kemungkinan untuk bisa seperti normal seperti sebelum ada pandemi itu kayaknya kita belum tahu, nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya. Ya ini dokter, ternyata ada pertanyaan dari pemirsa dokter. Ini virus dari Mbak Sani SN. Sani SN ya. Ternyata ada virus katanya bisa bermutasi. Apakah vaksin itu bisa mencegah virus yang bermutasi itu dokter? Nanti kalau mutasi, memang ini yang paling dikhawatirkan adalah mutasi virus ya. Mutasi virus ini memang sifatnya sangat cepat bermutasi, dan mutasinya itu mungkin hanya sedikit atau bisa banyak yang memang tidak dikenali lagi oleh tubuh. Jadi kalau misalnya mutasinya memang cukup banyak dan memang sangat berbeda dengan virus COVID yang sekarang, kemungkinan memang vaksin ini tidak akan bisa untuk mengenali lagi, jadi memang ya tidak akan ada kekebalan tubuh. Jadi karena virusnya sudah dianggap virus yang berbeda dengan yang diberikan kekebalan untuk virus COVID yang kemarin diberikan ke tubuh kita. Memang kalau yang seperti itu nanti harus memang penelitiannya harus terus dilakukan, karena memang mutasi virus ini memang sangat cepat ya, dan agak susah untuk mendeteksinya. Ternyata virus COVID ini tidak puas hanya dengan satu jenis saja ya dokter. Dia mau berkembang dan berkembang. Jadi kalau ini memang kemarin memang juga sudah ada yang bermutasi, yang virus dari Inggris dan sebagainya itu ya. Jadi jawabannya itu ya, untuk vaksin masih bisa ada kemungkinan tetap
bisa terkena dan belum bisa mencegah ya. Iya, karena jadi itu adalah makanya virus protokol yang kesehatan itu memang masih tetap tetap harus perlu dilakukan secara terus menerus ya, karena kita tidak tahu kalau sewaktu-waktu virus itu bisa bermutasi ya. Karena virus itu memang dia kan bukan makhluk hidup yang seperti bakteri yang sifatnya lebih stabil ya. Jadi memang sangat tidak stabil. Mungkin karena suhu atau karena lingkungan yang berbeda dia akan bermutasi, atau memang seperti apa untuk mutasi virus ini memang sesuatu yang sangat ditakutkan ya. Jadi tetap harus berhati-hati, protokol kesehatan tadi ya harus tetap dijalankan. Kemudian ada pertanyaan lagi, ternyata ada pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, bolehkah suntik vaksin ini? Enggak, ini dari Liana nih. Ya, dari Bu Liana ternyata. Oh, ternyata ada pertanyaan lagi, apakah boleh suntik vaksin ini dibarengkan dengan suntik KB? Ya. Oh. Kalau suntik KB itu kan hormon ya. Yang tidak boleh itu adalah vaksin dengan vaksin. Jadi kalau vaksin dengan vaksin, misalnya TT, vaksin TT walaupun vaksinnya berbeda, tetapi sementara ini diberikan jarak minimal 1 bulan. Kalau untuk vaksin, tapi kalau suntik KB itu hormonal. Itu sepertinya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi dari petunjuk teknisnya untuk suntik KB tidak ada indikasi, tidak masuk pertanyaan screening juga, dan tidak ada kontraindikasi untuk pemberian vaksin. Jadi suntik KB nggak apa-apa kalau misalnya. Ya berarti kan juga suntiknya beda ya. Kalau suntik KB biasanya jalurnya beda. Di Bantar juga ya. Kali tempatnya sama sih nggak bisa ya. Berarti untuk suntik KB masih bisa dibersamai dengan suntik vaksin COVID, tapi untuk suntik TT sebisa mungkin nanti diberi jarak selama 1 bulan ya dokter ya. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan, ternyata luar biasa, ternyata laris sekali ya live edukasi kita hari ini. Ya, ternyata ada pertanyaan lagi dokter. Setelah vaksin kekebalan tubuh akan terbentuk berapa lama dokter? Ya. Ini dari penelitiannya ya. Jadi untuk penelitiannya kita beberapa ada yang bilang 4 minggu sudah terbentuk, tetapi kalau diperiksa kekebalan yang antibodinya sih tidak belum tentu ya. Jadi kalau kita jangan vaksin ini kita nilai dari titer antibodi saja gitu ya. Jadi kalau kekebalan yang seluler ini kan kita tidak bisa tahu. Makanya jadi kemungkinannya sih paling cepat 4 minggu dari dosis kedua. Dari dosis kedua ya? Ya, 4 minggu dari dosis kedua kemungkinannya baru bisa cukup untuk melawan untuk virus ini. Tetapi itu ilmu kan berkembang terus ya. Jadi kalau misalnya nanti akan ada perkembangan baru, dan itu respons setiap orang juga beda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Sehingga kalau misalnya ini mungkin baru 1 bulan itu baru bisa muncul kekebalan tentunya. Berarti cukup lama ya, jadi jangan vaksin pertama terus udah seneng-seneng bebas kesana kemari. Yang kemudian ada lagi dokter pertanyaan, apakah diperlukan vaksinasi ulang? Apakah diperlukan juga setiap tahun sekali? Setiap kali ya. Untuk sementara ini belum ada kesana ya. Jadi kalau seperti vaksin influenza itu memang setiap tahun harus vaksinasi ulang. Tapi kan itu vaksin influenza kan cuma sekali, sekali itu harus vaksinasi ulang. Nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Kalau itu saya belum bisa menjawab di sini. Nanti kalau misalnya memang dalam 1 tahun ini dari hasil penelitian memang harus diulang lagi, kita ikutin saja. Tetapi apakah nanti juga masih masuk dari program pemerintah atau vaksin mandiri, itu yang kita belum tahu. Nanti ikutin aja karena ini baru mulai untuk mencapai yang target awal ini 180 juta jiwa penduduk Indonesia, itu juga belum baru tercapai 7 jutaan ini. Kalau dari berita kemarin yang saya baca itu sekitar 7 jutaan yang sudah divaksin, 7 juta dosis ya, jadi bukan orang. Berarti separuhnya ya dokter ya. Mungkin ada yang tenaga kesehatan sudah dapat 2 dosis, ada yang baru masih 1 dosis ya. Ya berarti belum bisa terjawab yang nanti diulang apa enggak, nanti selalu kita ikuti saja perkembangan dari vaksin COVID ini, karena memang vaksin COVID ini adalah vaksin yang baru, sehingga kedepannya akan terus banyak perkembangan. Iya. Kalau sekarang itu perkembangannya itu kadang-kadang dalam waktu jam itu sudah berubah ya. Jadi kita mau
mau jawab ini takutnya nanti sudah berubah Beda lagi sore ya. Oh, iya, oke. Jadi memang kita harus haus ilmu guys selama masa pandemi ini ya. Ya, kemudian ada lagi dokter, sudah adakah vaksin COVID mandiri untuk saat ini? Dan Belum. itu tuh di mana biayanya berapa? Ya. Sampai sekarang setahu saya sih belum ada. Belum ada. Kalau yang mandiri masih semuanya program pemerintah, dari mandiri belum ada. Mandiri belum Jadi ada. semua yang walaupun itu rumah sakit swasta itu semuanya vaksinnya didapat dari pemerintah. Jadi yang menentukan adalah biasanya dinas kesehatan kabupaten yang mengelolanya. Dan biayanya pun vaksin saat ini masih gratis ya Iya, dokter ya, tidak ada yang membayar ya dokter ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti panjenengan ditawari untuk vaksin di suatu rumah sakit dan membayar, itu berarti hoax ya. Berarti itu termasuk hoax. Ya, mungkin yang membayar bukan vaksinnya, tapi Oh, membayar administrasi tenaganya, apa ya. ya. Nah, itu yang Iya, mungkin iya, iya, bisa buat jadi. saya tidak bisa mengatakan bahwa vaksin itu 100% gratis, tapi Iya, kalau vaksinnya sendiri gratis. Gratis, ya. Karena mungkin kalau kita bayar mungkin saya nggak tahu harganya berapa satu Iya, vaksin betul. itu, apa 200.000 atau 300.000, saya nggak bisa jawab ya, karena itu yang semuanya kan pemerintah yang mengelola. Oke. Ada lagi pertanyaan dokter, ternyata setelah suntik vaksin apakah boleh beraktivitas normal atau harus karantina? Wah, kalau karantina ini dokter gimana dokter? Ya, jadi kalau karantina tidak sih, tidak ada karantina. Jadi karantina itu adalah untuk kontak erat ya. Jadi Iya. istilah karantina itu adalah untuk orang-orang yang misalnya dari perjalanan dari luar negeri itu harus karantina. Jadi belum sakit dan tidak terkonfirmasi, tidak ada gejala, tetapi harus 14 hari karantina, 14 hari itu istilah untuk karantina. Tetapi kalau untuk vaksin sih tidak ada keharusan untuk karantina ya, karena memang itu kan disuntikkan lewat otot ya. Jadi memang kalau misalnya yang mungkin ada beberapa pertanyaan itu habis suntik vaksin pertama atau kedua terus positif, nah itu kemungkinannya sih memang positifnya bukan dari vaksinnya ya. Jadi mungkin itu yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau sudah vaksin tapi kok tetap positif, tapi mungkin memang dia sebelum vaksin sudah kena virusnya, entah di mana terpapar virus itu. Atau mungkin ya. antibody-nya juga belum terbentuk secara maksimal ya Iya. dokter ya. Nah, nanti kedepannya juga kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya dokter ya, masih Iya. bisa disampaikan melalui Instagram atau mungkin melalui kanal YouTube-nya Puskesmas Tempel 1 bisa. Nanti tetap akan kita berikan kepada dokter dan akan dijawab oleh dokter nanti melalui media, bisa DM atau bisa YouTube begitu ya dokter ya. Terima kasih banyak kepada dokter Diana atas materi yang telah disampaikan hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan kedepannya masyarakat akan lebih mengenali vaksin COVID ini sehingga tidak menyebar informasi-informasi yang hoax kepada masyarakat yang Mungkin lain. untuk closing statement, Iya, jadi monggo. closing statementnya untuk yang sehat-sehat, masyarakat yang bisa vaksin nanti diharapkan tetap ikut vaksin ya. Iya, Jadi betul. untuk semboyannya itu sekarang dari pemerintah tak kenal maka tak kebal ya, Nah, tak bukan kenal. tak kenal maka tak sayang, Iya. tapi tak kenal maka tak kebal. Jadi kalau kita sudah dikenalkan oleh vaksin dengan virus COVID ini, maka insya Allah kita akan lebih kebal dengan penyakit COVID, paling tidak terkena penyakit yang berat. Ya, itu tadi ya. Jadi monggo kepada yang sehat, yang merasa sehat dan bisa mengikuti vaksin diharapkan tetap mengikuti vaksin ya dokter ya. Jangan takut dan Jangan takut. hoax itu pokoknya jangan sampai termakan oleh hoax ya. Jangan sampai termakan hoax. Di sini ada dokter yang siap menjawab, siap membantu apabila panjenengan nanti menerima info-info yang meragukan. Ya, jadi daripada panjenengan ragu, mending ditanyakan. Ya. Oke? Ya mungkin sekian lokasi Mas Peltu live edukasi Puskesmas Tempel 1 episode yang pertama. Nanti masih akan ada episode-episode selanjutnya. Jadi nanti sampai bertemu lagi di edisi kedua, ketiga, keempat dan edisi-edisi selanjutnya live edukasi Puskesmas Tempel 1. Live edukasi Puskesmas Tempel 1 bersama kita sehat.